Another day, another book review. Dan hari ini gue bakal bahas buku The Great Gatsby, buku yang sangat terkenal, sampai selalu masuk kurikulum SMA di negara-negara yang bahasa Inggris, pasti masuk ke kurikulum jurusan sastra Inggris, even masuk ke lirik lagunya Taylor Swift. Bukunya adalah The Great Gatsby. But what makes Gatsby so great? Sekarang gue bakal bikin review yang pendek lagi, no spoiler. Gue bakal ngasih guide gimana cara bacanya dan apa yang harus lo perhatiin biar lo tetap bakal baca dan gak cuma nonton videonya doang. Gue harap dengan lo menonton video ini, experience lo membaca bukunya itu bisa lebih seru dan juga lo bisa nangkap lebih banyak hal. Pertama, konteks novel itu ditulis dan juga menceritakan tentang The Roaring Twenties atau tahun 1920-an di Amerika Serikat sana. Roaring Twenties ini tuh ketika ekonomi itu lagi naik-naiknya. Perang Dunia Pertama baru selesai. Kemewahan di mana-mana. Barang-barang yang dulunya barang mewah dan cuma dimiliki segelintir orang itu jadi barang milik semuanya. Mesin cuci, blender, vacuum cleaner, mobil, radio, terus juga investasi di pasar modal, saham. Jadi consumer culture dan utang perutangan, credit card itu asal muasalnya dari sini gitu. Budaya Amerika yang sekarang tuh asal usulnya dari The Roaring Twenties. The Roaring Twenties juga sering disebut The Jazz Age atau era jazz karena di sana musik record itu mulai terkenal dan juga semua orang mulai bisa mendengarkan musik setiap saat, mulai bisa merekam musik setiap saat. Jadi jazz itu popularitasnya naik di sana. Terus kesetaraan gender mulai terwujudkan dengan perempuan di Amerika Serikat udah bisa voting di tahun 1920-an juga. Terus kebebasan cewek ini tuh diekspresikan dalam style mereka, dari rambut yang pendek, kemudian dress yang pendek, suka ngerokok dan juga suka minum-minum. Jadi kayak bukan cowok doang yang bisa ngelakuin hal ini, tapi cewek juga bisa gitu maksudnya. Sampai ada istilah let's party like it's the Roaring Twenties. Now come on, we're gonna party like it's the Roaring Twenties. No TV, movie suck. Karena tahun 1920-an ekonomi lagi naik-naiknya, orang lagi senang-senangnya party. Wah, itulah American Dream gitu. Gambaran American Dream itu di The Roaring Twenties itu. Oh ya, di Roaring Twenties juga itu bertepatan dengan era Prohibition di Amerika. Era Prohibition itu kan artinya larangan. Maksudnya tuh era larangan alkohol. Jadi di sekitaran tahun itu alkohol tuh dilarang di Amerika. Nah, jadi kalau lo perhatiin, Perang Dunia baru selesai, ekonomi lagi naik, orang-orang ngejar American Dream, ngejar kayak pengen beli mobil, pengen beli vacuum cleaner, pengen beli mesin cuci dan sebagainya. Di sisi lain, alkohol dilarang, padahal mereka pengen party. Orang punya duit buat beli alkohol, tapi alkoholnya dilarang. Nah, orang-orang pun saking pengennya sama duit, mereka menghalalkan segala cara dong. Jadi gangster-gangster tuh merajalela di tahun 1920-an. Makanya mungkin lu pernah ngelihat film-film gangster Amerika tuh latarnya 1920-an, karena itu lagi di era larangan alkohol. Makanya gangster kaya raya di tahun-tahun itu. Dan The Roaring Twenties ini juga yang menjadi salah satu pemicu terjadinya Great Depression, karena ya siklus ekonomi yang seperti itu, boom and bust. Boomnya di The Roaring Twenties dan bustnya itu di Great Depression. Secara simpelnya seperti itu, tapi ini bukan video tentang ekonomi, jadi gue gak bakal bahas panjang-panjang. Itu konteks tentang latarnya. Terus bukunya kayak gimana. Great Gatsby itu ngeceritain tentang Gatsby dan Daisy gitu kan. Ini ada di covernya, dan covernya itu di gambarnya itu ada ini, siapa namanya, Leonardo DiCaprio. Karena buku ini juga udah difilmin berkali-kali, at least 5 kali atau mungkin lebih. Tapi yang terbaru itu tahun 2013 yang paling terkenal, yang dibintangi Leonardo DiCaprio ini. Biasanya kalau misalnya kita baca novel, itu kita either baca dari first perspective, jadi kayak si tokoh utamanya ngomong aku gitu. Aku melewati ini, aku melewati itu. Jadi itu sudut pandang orang pertama, atau sudut pandang orang ketiga, kayak si naratornya tuh ya gak ada namanya, ya udah dia nyebutin aja nama-nama tokoh yang ada di sana gitu kan. Sedangkan kalau di Great Gatsby itu ada implied author. Jadi cara menceritakan di novelnya itu bukan si Gatsby-nya yang ngomong aku melalui ini, aku melalui itu. Bukan juga secara polos langsung disebut nama tokohnya aja gitu. Tapi ada Nick Carraway. Si Nick itu dia yang menjadi naratornya. Jadi bisa juga dibilang Great Gatsby itu bukan tulisannya F. Scott Fitzgerald, tapi The Great Gatsby itu ditulisnya sama Nick Carraway, dan Nick Carraway itu adalah tokoh bikinannya F. Scott Fitzgerald. Ya itu terserah gimana cara kalian ngeliatnya. Cuman perspektif yang unik tentu bukan satu-satunya, tapi keunikan yang bisa kalian perhatikan ketika membaca. Jadi kita nggak sepenuhnya tahu gitu apa perasaan Gatsby. Kita nggak merasakan apa yang Gatsby rasakan, tapi kita taunya apa yang Nick rasain tentang Gatsby. Menurut Nick, si Gatsby lagi ngerasain apa yang Gatsby pikirin menurut Nick gitu loh. Kalau dilihat sekilas, novelnya kayak kisah cinta gitu, tapi bukan cuma tentang cinta, bukan cuma tentang romance, tapi juga tentang apa yang salah dari American Dream. Dan
dan kita juga gak ngelihat tokoh yang sempurna yang diagung-agungkan. Ya si Gatsby itulah jelmaan American Dream, dan si Gatsby itulah yang dikritik sama Nick. Jadi Nick adalah simbolisasi dari F. Scott Fitzgerald dan Gatsby adalah simbol dari American Dream. Penulisnya F. Scott Fitzgerald itu orang yang benci sama The Roaring Twenties dan orang-orang yang ada di The Roaring Twenties itu, dan dia mengkritik melalui tulisannya ini gitu. Dan gue pengen ngasih sedikit perbandingan antara The Great Gatsby ini sama Romeo and Juliet, kayak Shakespeare tentunya buat yang nggak tahu. Kalau Romeo dan Juliet itu pengen mengabadikan masa kini karena mereka tahu seberapa suramnya masa depan mereka. Tapi menurut Gatsby, kunci untuk menuju masa depan yang indah adalah merestorasi masa lalu yang sempurna. Buat yang udah baca lo pasti bakal ngerti maksudnya apa, dan yang belum baca berarti lo harus baca biar tahu, dan pasti lo bakal satisfied banget, puas banget ketika menemukan itulah poin yang gue maksud di dalam buku gitu. Jadi tunggu apa lagi, jangan lupa baca bukunya dan jangan nonton videonya doang. Bye.